Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini anak-anak sudah mulai berangkat sekolah ya. Dan saya kegiatan pagi ini aku mau bikin menu bekal untuk anak sekolah. Di rumah kebetulan ada ini sudah saya siapkan, ada wortel, daun bawang, kemudian ini ada bawang merah, bawang putih, dan 2 butir telur, dan satu lagi ada nasi putih. Hari ini saya mau bikin bekal untuk anak-anak sekolah, yaitu nasi gulung telur. Seperti apa caranya dan bagaimana saya membuatnya, ikuti terus videonya ya. Yang pertama pastinya kita siapkan wajan, kemudian saya tuangkan sedikit minyak goreng untuk menumis. Di sini saya akan buat nasinya dulu ya teman, nasi untuk isiannya. Sebenarnya nasi isiannya itu bisa diisi dengan nasi goreng atau nasi apapun ya teman-teman. Nah, untuk nasi goreng ini kebetulan saya juga lagi stoknya habis cabenya, jadi saya hanya pakai bawang merah dan bawang putih saja yang saya tumis ya teman-teman. Sebenarnya lebih enak lagi pakai nasi goreng yang pakai bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, dan dikasih terasi sedikit gitu, lebih enak ya teman-teman. Tapi apapun itu, ini aja juga udah enak menurut saya ya. Dan untuk bumbu nasi goreng ini aku nanti hanya akan tambahkan garam dan juga kaldu ya teman-teman, kaldu bubuk. Di sini saya pakai Royco rasa sapi. Udah itu aja. Kemudian nanti akan saya campur, saya aduk jadi satu. Jadi bumbunya simple aja ya teman-teman, hanya bawang merah, bawang putih yang ditumis, kemudian tambahkan garam dan juga kaldu, itu aja. Dan nasi gorengnya sudah jadi, kemudian saya sisihkan dulu biar agak dingin dulu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan siapkan telur dadarnya. Nah, ini saya pakai 2 butir telur ayam, dan saya tambahkan potongan wortel yang sudah saya cincang dan juga daun bawang ya teman-teman, agar lebih berwarna. Untuk bumbu telur dadarnya di sini saya pakai sedikit garam, kemudian saya kasih merica bubuk sedikit dan juga kaldu bubuk. Dikira-kira aja sesuai selera ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan wajan anti lengket atau teflon gitu ya teman-teman, dan kita tambahkan sedikit minyak goreng. Bisa juga pakai mentega ya teman-teman, tapi di sini saya pakai minyak goreng aja. Nah, kemudian kita ratakan minyak gorengnya, kemudian setelah agak panas, kita tuangkan telur dadarnya. Di sini saya pakai api sedang cenderung kecil ya teman-teman, agar tidak cepat gosong kulitnya ya. Dan ini kita ratakan sampai sampai rata di teflonnya ya teman-teman. Dan kemudian kita tunggu sebentar agar si telur dadarnya ini setengah matang ya teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan di sebelah yang masih belum tercover atau belum tertutup dengan telur dadarnya ya. Jadi kita bisa tambahkan sedikit-sedikit seperti ini. Setelah telur dadarnya setengah matang, kemudian kita masukkan nasi goreng yang udah kita bikin tadi. Nah, ini sebelumnya sudah saya kepal-kepal dulu ya teman-teman, memanjang seperti ini, lonjong gitu ya teman-teman, agar memudahkan nanti kita saat menggulungnya. Jadi nasi gorengnya tadi yang udah kita sisihkan, kita tunggu agak hangat dulu, baru kita bentuk lonjong gitu, memanjang ya teman-teman. Di sini tidak saya record tadi, saya terlewat untuk mengambil videonya ya.
Nah, kemudian kita pelan-pelan kita gulung dari ujung. Sebenarnya dari samping kanan kirinya itu bisa kita lipat ke dalam ya teman-teman, cuman karena ini saya telurnya terlalu tebal jadi tidak bisa saya lipat kanan kirinya, jadi nggak apa-apa, saya langsung gulung aja dari satu sisi ke sisi yang lainnya seperti ini. Kita pelan-pelan kita gulung dan sampai nasinya tertutup rata dengan telur dadarnya itu. Seperti ini, mudah sekali kan teman-teman. Nah, cara seperti ini selain mudah dan cepat dan juga bahannya tuh simple ya teman-teman, semua ada di rumah. Karena memang tidak butuh banyak bahan, dan kalau untuk bekal ini bisa jadi salah satu ide bekal untuk anak sekolah ya teman-teman. Terkadang kita sebagai ibu memang butuh berinovasi untuk bekal anak-anak sekolah ya, apalagi setelah pandemi ini. Di sekolah anak saya kantin tuh belum buka, jadi belum ada kantin yang buka di dalam kelas di dalam sekolahnya. Jadi saya setiap hari memang harus membawakan bekal untuk anak-anak ya teman-teman. Nah, ini seperti ini, kemudian kita bolak-balik sampai kita pastikan benar-benar matang ya telurnya ya teman-teman. Kemudian setelah matang baru kita angkat dan sisihkan seperti ini. Lanjut, ini saya mau bikin dadar yang kedua, karena memang saya bikin dua untuk Kak Hilal dan untuk Dek Bita satu-satu ya teman-teman. Selanjutnya caranya sama dengan yang saya lakukan tadi ya. Baiklah, sambil menunggu dadar yang kedua ini selesai, saya mau sapa-sapa dulu nih teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku mau ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support channel Cerita Mama ini, meskipun hampir 1 bulan ini saya vakum tidak up video, tapi masih ada beberapa teman-teman yang setia di channel Cerita Mama ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang baru saja mampir, baru saja bergabung di channel Cerita Mama ini. Saya ucapkan selamat datang. Semoga channel Cerita Mama ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua ya. Buat teman-teman jangan lupa ya yang baru saja mampir, bantu dan dukung channel Cerita Mama ini agar bisa terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Nyalakan juga tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru aku. Bisa juga sharing di media sosial teman-teman semua video dari channel Cerita Mama ini jika dirasa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhirnya dadarku yang kedua sudah jadi ya teman-teman, dan ini tinggal aku puter-puter aja. Kita bolak-balik dulu biar matang di semua sisinya ya teman-teman. Alhamdulillah, bekal untuk Kak Hilal dan Dek Bita sudah jadi ya teman-teman. Dan ini benar-benar simpel teman-teman, mudah dan cepat cara membikinnya. Buat bunda-bunda teman-teman semua yang masih bingung mau bikin bekal apa buat anak-anak sekolah, bisa dicoba nih ya resep ini ya. Selain mudah, bahannya juga simple dan gampang juga ya teman-teman cara membuatnya. Oke, dan ini aku mau taruh di tempat makan untuk Dek Bita dan untuk Kak Hilal. Untuk Dek Bita dia request tidak mau dipotong nasinya. Nah, ini untuk Kak Hilal karena tempatnya kecil jadi aku potong jadi 2 ya. Seperti ini teman-teman. Lumayan buat ganjal perut buat makan di sela-sela waktu istirahat di sekolah ya. Nah, ini bisa juga kita tambahkan saus seperti ini. Untuk Kak Hilal memang agak suka sedikit pedas, jadi kalau ini untuk Dek Bita minta sausnya dipisah. Jadi untuk sausnya saya pisah di plastik klip seperti ini ya teman-teman. Oke, bekal untuk Dek Bita dan Kak Hilal sudah selesai. Selanjutnya saya akan masukkan bekalnya ke tasnya Kak Hilal dan Dek Bita. Ini Dek Bita sama Kak Hilal udah siap mau berangkat dan mereka tinggal pakai sepatu ya teman-teman. Dan ini saya lagi mau masukkan bekalnya di tasnya kakak sama Kak Hilal sama Dek Bita ya.
Dan seperti inilah kegiatanku setiap pagi hari menjelang anak-anak berangkat sekolah ya teman-teman. Karena anak-anak sudah 100% untuk pertemuan tatap mukanya, jadi otomatis setiap pagi kegiatan dan keriuhan di pagi hari siap dimulai. Dan ini seperti biasa aku memastikan untuk bekal dan minum, tempat minum anak-anak buat nanti di sekolah itu sudah tersedia, terutama untuk Kak Hilal nih yang sering lupa, terkadang bekal aja terlewat tidak dibawa, jadi masih ditinggal di meja gitu ya teman-teman. Jadi ini aku pastikan sudah masuk ke tasnya untuk tempat minumnya juga. Oke, dan ini kakak sama adik tinggal salim, dan selalu setiap salim ada doa untuk mereka berdua, semoga selalu dalam lindungan Allah dimanapun mereka berada. Oke, sampai di sini dulu video cerita Mima hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video cerita teman selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.